Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi robotic process automation kita yang kali ini masuk ke topik trigger. Jadi sebagai review sebelumnya, kita sudah melakukan orkestrasi antar robot menggunakan orkestrator di UiPath, menu orkestrator di UiPath, dan kita sudah melakukan beberapa konfigurasi baik robot aksesnya maupun si mesinnya. Jadi sebelum masuk ke topik trigger ini, sebaiknya materi terkait dengan orkestrator sebelumnya sudah diselesaikan, karena triggernya akan berproses di atas orkestrator. Saya lanjutkan. Jadi di folder yang sudah saya buat di orkestrator ini ada finance, marketing, 2 folder baru yang di dalamnya sudah saya siapkan beberapa proses yang nantinya akan berjalan berdasarkan jenis trigger yang akan kita bahas. Jadi sederhananya adalah kita buat sebuah proses di UiPath Studio-nya, kemudian diberi waktu atau diberi daytime agar kita bisa melihat apakah atau kapan si proses tadi dijalankan. Ini saya sudah siapkan beberapa proses yang sudah saya publish ke orkestratornya, hanya sebagai penanda saja, jadi tidak terlalu kompleks prosesnya. Saya hanya menampilkan message box saja dengan sebuah pesan robot dijalankan menggunakan trigger by apa nantinya. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, saya sudah men-set up orkestrator saya plus asisten saya juga sudah saya siapkan. Sebagai contoh, saya akan coba menjalankan 4 proses ini secara manual. Saya start job di sini, kemudian saya start saja. Maka secara otomatis ada message box yang dijalankan sesuai dengan proses yang sudah saya buat sebelumnya. Hello, ini robot finance, trigger by time at bla 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 dan seterusnya. Ini waktu untuk pengerjaan triggernya. Jadi perbedaannya ada di sini nanti teman-teman, trigger by time, trigger by yang lainnya. Oke, saya contohkan yang kedua, trigger by queue. Start, jalan, kemudian muncullah hello in the robot finance, trigger by queue. Dengan waktu prosesnya adalah 8:20:47 detik. Berikutnya by event, start sama seperti tadi, cuma perbedaannya di waktu dan di pesannya saja by event. Terakhir, trigger by API, saya start, kemudian pun sudah berjalan prosesnya, trigger by API. Oke, jadi ini untuk penanda saja bahwa nanti prosesnya sesuai dengan trigger yang kita jalankan. Oke, trigger ini berfungsi untuk membuat proses kita berjalan tanpa harus kita menekan tombol start ini. Jadi pada implementasinya sebuah robot itu akan dijalankan di beberapa
PC yang kemudian kita harus running si prosesnya tadi secara manual dengan menekan tombol start a job ini. Tapi kita bisa juga membuat beberapa trigger yang kita harapkan atau berfungsi untuk menjalankan proses tadi sesuai dengan trigger yang nantinya akan kita pilih. Nah, triggernya ini ada di folder masing-masing. Jadi ketika finance ini saya buang, maka triggernya pun akan ikut terbuang. Jadi posisi triggernya ada di dalam finance. Oke, begitu juga si marketing juga ada triggernya dan seterusnya. Berarti trigger itu melekat di foldernya. Oke, yang pertama time triggers. Jadi silakan ke automation, kemudian menu triggers, kemudian pilih time trigger, kemudian add new trigger. Pengaturannya sederhana saja. Jadi ini saya buatkan nama triggernya. Jadi bukan nama prosesnya atau nama robotnya, tetapi nama triggernya. Bisa saja kalian teman-teman buat every week misalkan dan seterusnya, add 8 atau dan seterusnya, silakan diatur saja sehingga nanti pada saat kita set waktunya maka si UiPath Cloud-nya akan otomatis memerintahkan prosesnya untuk berjalan. Jadi ini saya buatkan saja trigger by time, nama triggernya. Jadi berbeda dengan nama si prosesnya. Saya tambahkan trigger by time saja. Kemudian ini prosesnya teman-teman bisa pilih sesuai dengan proses yang tadi ada di folder finance. Semua yang ada di folder finance prosesnya akan muncul di sini. Tentu saja biar kategorinya sama, kita beri trigger by time. Oke, di sebelah kanan ada time zone-nya. Tentu saja kita pilih Jakarta. Kemudian frekuensinya ini secara default ada beberapa kategori, minute by minute, satu menit sekali, kemudian per jam, per hari, dan seterusnya. Nanti secara default paling kecil adalah menit. Teman-teman bisa menggunakan front expression untuk mengatur misalkan per 5 menit dan seterusnya. Silakan diatur di sini. Kita bikin defaultnya saja minute by minute, kemudian repeat every 1 minute. Jadi kita akan ngelooping sebanyak 1 kali dalam 1 menit. Nah, itu saja. Yang lainnya, robotnya tentu saja sudah kita siapkan sebelumnya. Kalau cuma 1 maka secara default akan ke robot tersebut. Kemudian mesinnya juga mesin yang sama dengan yang sebelumnya. Jadi begitu ini dijalankan, running. Nah, ada timernya di sini, timernya. Next runtime, jadi begitu kita refresh maka secara otomatis dia akan countdown dan seterusnya. Kita tunggu dulu 37 detik. Nanti kita tidak perlu lagi menekan tombol start a job, tetapi tunggu saja si triggernya berjalan 25 detik. Oke, ini mouse-nya tidak saya gerakkan. Nanti pada saat waktunya tiba, si prosesnya akan langsung tampil sendiri. 5 detik, selesai, maka proses dijalankan, muncullah si robotnya tadi. Hello, ini robot finance, trigger by time. Oke, itu yang dimaksud dengan trigger. Nah, teman-teman, ini akan terus berjalan. Dia akan looping setiap 1 menit. Jadi untuk saat ini kita disablekan dulu biar tidak mengganggu ke penjelasan berikutnya.
Oke, di sebelah kanan ada disable. Nanti silakan di enable jika dibutuhkan. Berikutnya queue triggers. Queue triggers. Di queue triggers ini kita harus menyiapkan dulu queues, sebuah queues, entah itu tentu saja di folder finance, kemudian nanti dipancing oleh robot lain yang akan menambah queues-nya. Jadi sebelum masuk ke queue triggers, kita buat dulu sebuah queues di sini. Add queue, kemudian kita gunakan namanya vendor saja, vendor. Oke. Kemudian saya add saja langsung. Nanti silakan disesuaikan pengaturannya lebih lanjut. Oke, ini sudah saya siapkan satu vendor, kemudian di dalamnya belum ada transaksinya. Nah, di queues ini atau di trigger queues automation, di triggers, queue triggers. Jadi kita akan buat sebuah robot yang dipicu ketika ada penambahan transaksi baru di queues-nya. Jadi kalau kita balik lagi ke queues, ini kita sudah siapkan vendor, sementara saat ini masih kosong. Nah, nanti begitu ada transaksi yang baru, maka secara otomatis dia akan masuk ke queues, kemudian memancing si proses yang ada yang ditunjuk oleh si queue trigger untuk menjalankan prosesnya. Oke, queues-nya sudah kita buat tadi, kemudian sekarang triggernya kita buat add new trigger. Saya tambahin dengan trigger by queue. Kemudian prosesnya kita buat, kita pilih trigger by queue juga. Oke. Kemudian ini queue-nya. Jadi mungkin saja ada banyak queue yang sudah kita buat sebelumnya, maka di sini kita pilih si vendor tadi. Jadi dia akan menunggu vendor tersebut ditambahkan sebuah transaksi, baru trigger by queue yang ada di proses itu berjalan. Kemudian ini kita buat Jakarta saja. Oke, kemudian di bagian bawah setelah queue kita pilih tadi, ada minimum number of item to trigger the first job. Jadi bisa jadi teman-teman maunya triggernya berjalan ketika sudah sampai 10 queue seperti itu. Bisa saja kalian mau 100 queue baru triggernya berjalan. Nah, silakan disetting di sini. Item barunya ada berapa untuk memancing si triggernya tadi. Untuk sementara kita buat satu saja. Kemudian add. Dah, ini sudah siap, berarti tinggal menunggu si queue-nya dijalankan. Oke, berarti kita buatkan dulu sebuah pemicunya. Dari UiPath Studio. Saya tambahkan add queue item. Add queue item. Jadi kita akan tambahkan sebuah item ke queue tersebut untuk kemudian memancing si triggernya berjalan. Kita pilih orkestratornya finance, queue name-nya adalah vendor, kemudian vendor item information-nya adalah, ya kalau di sini terserah data yang mau disampaikan atau yang menjadi transaksi, karena yang terpenting itu adalah si queue-nya. Anggap saja di sini adalah vendor text ID, kemudian add entry lagi, name, add entry lagi, city, address, add entry lagi, city, add entry lagi,
country. Oke, jadi data ini tidak harus sama, silakan diatur saja. Yang penting dia nanti masuk menjadi transaction item di vendornya. Ini saya buat saja vendor tax ID-nya 100, name-nya PT Gelora misalkan, address-nya Jalan Patimura misalkan 200 misalkan, kemudian city-nya Solo, country-nya Indonesia. Oke, nanti tipe dan lain sebagainya silakan disesuaikan. Save. Oke, kita sudah buat sebuah activity at queue-nya. Jadi tentu saja bisa dipublish ke orkestrator, tapi kita debugging saja dari sini. Jadi begitu saya jalankan, maka prosesnya adalah akan menambahkan sebuah item di queue, sekaligus akan memicu si trigger by queue-nya ikut berjalan untuk menampilkan si message box tadi. Saya coba jalankan, running. Oke, sudah berjalan. Nah, jadi si trigger by queue-nya juga ikut terpicu untuk menampilkan si prosesnya. Jadi sudah berhasil. Kalau kita lihat queue di Finance juga sudah ada sebuah transaksi atau sebuah item yang kita tambahkan tadi. Jadi kalau kita view detail, sudah ada vendor tax ID-nya 100, PT Gelora, Solo, dan seterusnya. Jadi dia memancing si triggernya berjalan. Oke, itu yang queue trigger. Berikutnya adalah event triggers. Event triggers. Di sini saya buat sebuah trigger. Saya kasih nama trigger by event. Kemudian saya pilih queue-nya. Trigger by queue. Trigger by queue. Oke. Kemudian di next dulu. Sorry, bukan trigger by queue, trigger by event. Trigger by event, kemudian next kan. Kemudian select konektornya. Jadi teman-teman bisa memilih salah satu dari event yang ada di sini untuk memicu si triggernya atau memicu si prosesnya. Di sini ada banyak macam, ada ke Gmail atau ke yang lainnya, ke Google Drive dan lainnya ya. Jadi sebagai contoh kita ke Gmail, nanti dia minta pengaturan connection-nya. Silakan teman-teman arahkan ke atau koneksikan ke Gmail teman-teman masing-masing. Untuk kemudian kita pilih event-nya. Jika sudah melakukan koneksi, kita pilih event-nya. Di sini ada beberapa bagian atau beberapa pilihan yang akan menjadi pemicu si trigger by event-nya. Sebagai contoh, misalkan ketika kita menerima email receive dari siapapun itu ke alamat email yang kita koneksikan tadi. Saya contohkan email receive. Nah, kalau teman-teman ingin memfilter, tentu saja tidak semua email akan kita anggap sah untuk memicu si triggernya. Bisa teman-teman kasih kondisinya di sini. Misalkan saya mau subjek tertentu saja, kemudian subjek tersebut mengandung sebuah kata atau beberapa kata yang nantinya akan menjadi pemicu, misalkan run dan seterusnya. Ya. Jadi hanya email dengan subjek yang ada konten run-nya itu yang akan menjadi pemicu dari si triggernya.
Tapi untuk sementara kita bebaskan saja dulu. Kemudian saya tekan tombol add. Udah selesai. Berikutnya teman-teman bisa melakukan percobaan dengan mengirim ke alamat email tersebut untuk kemudian kita cek apakah triggernya berjalan atau tidak. Nah, sebagai catatan, ini memakan beberapa saat ya, karena harus di cover oleh si orkestratornya dulu. Saya coba menjalankan atau mengirim email dari handphone saya saja. Tuh. Oke. Subjeknya saya buat tes. Halo, misalkan seperti itu. Saya coba jalankan. Jadi saya mengirimnya via smartphone saya saja, kemudian kirim. Oke. Nanti kita tunggu saja apakah triggernya pasti terpancing. Nah, oke. Sudah selesai. Hello, ini Robot Finance trigger by event. Jadi sudah diterima oleh si triggernya. Oke. Ini yang by event. Berikutnya API trigger. API trigger ini akan terhubung ke sebuah API yang sudah disiapkan oleh si UiPath-nya. Jadi saya tambahkan dulu di sini. Dan teman-teman harus punya sebuah pemicunya. Dalam hal ini kita gunakan Postman untuk melakukan request. Saya coba ke Postman-nya dulu. Oke, saya masukkan ke Postman. Kemudian saya ke Workspace. Ini sebentar. Oke. Saya siapkan sebuah request dulu untuk kemudian nanti saya masukkan alamatnya menggunakan si API dari UiPath-nya. Oke, kita kembali ke orchestrator, add new trigger. Kemudian saya kasih trigger by API. Kemudian prosesnya saya pilih yang by API. Nah, kemudian di sini ada verb-nya. Teman-teman silakan disesuaikan saja. Jadi cara kerjanya adalah step pertama mungkin teman-teman punya aplikasi dari desktop, web ataupun mobile yang nanti kita tanamkan si API ini, dan begitu sebuah tombol atau sebuah instruksi teman-teman lakukan di aplikasi tersebut, dia akan melakukan request ke API yang disiapkan oleh si UiPath untuk kemudian memicu si trigger dari proses yang sudah kita koneksikan tadi. Nah, ini alamat API-nya kita pakai get saja. Kemudian saya tandain di sini misalkan Solo. Yang ini pilih long polling saja. Kemudian add. Dia sudah masuk ke sini, ke trigger by API. Kemudian kita lakukan request token dulu, adanya di preference. Kemudian personal access token. Ini saya coba delete dulu, saya buat baru, create token. Saya kasih nama Solo API. Kemudian expired date-nya silakan teman-teman sesuaikan saja. Saya bikin 1 saja.
Kemudian add scope-nya, silakan pilih orchestrator API access. Kemudian select all, save. Oke, kemudian saya copy tokennya. Kemudian di header kita pilih authorization. Kemudian di value-nya ketik bearer spasi, kemudian pastekan si tokennya tadi. Oke, kita lihat dulu finance sudah selesai. Kemudian kita coba jalankan postman-nya, running. Tunggu sebentar. Dah, si triggernya sudah keluar atau si proses sudah keluar karena dipancing oleh trigger si API tadi. Baik, itu saja pertemuan kali ini. Sebagai rangkuman, kita sudah menjalankan time trigger untuk berbasis waktu, queue trigger berbasis antrian yang harus dipicu oleh penambahan antrian baru. Kemudian event trigger, teman-teman bisa koneksikan ke Gmail, kemudian ke Google Sheet ataupun ke Google Drive yang ada sebuah event tertentu yang kita siapkan untuk memancing si prosesnya berjalan. Tadi kita contohkan adalah ketika kita nerima email, nanti bisa disesuaikan ketika mengirim email atau mendapatkan file baru dari Google Drive dan lain sebagainya. Kemudian API trigger ini berfungsi sebagai jembatan kalau kita punya aplikasi enterprise sendiri untuk kemudian dikoneksikan ke API-nya UiPath untuk kemudian memicu si triggernya running, kemudian si prosesnya juga ikut berjalan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.